tentang Tuhan. Saya mungkin kawan-kawan kita bahas agak dalam, tak kasih satu slide aja. Pandangan-pandangannya Tagore tentang Tuhan itu agak khas. Yang jelas dia Hindu, dan konsepnya Tuhan Hindu itu kan Tuhan itu Satyam, Shivam, Anandam, Sundaram. Ini bahasa India semua. Tuhan itu kebenaran, kesucian, kebahagiaan, keindahan. Orang yang bertuhan itu harusnya orang yang hidup dalam kebenaran, kesucian, kebahagiaan, dan keindahan. Kalau ada orang bertuhan kok sumpek terus, tidak pernah merasa bahagia, perlu dipertanyakan kebertuhanannya. Kalau ada orang bertuhan kok semrawut, hidupnya kacau balau, tidak indah sama sekali, perlu dipertanyakan kebertuhanannya. Kalau ada orang bertuhan kok rusak, kacau, hancur-hancuran, kebenaran dan kesuciannya tidak jelas, perlu dipertanyakan ketuhanannya. Bertuhan secara benar berarti dia hidup dalam kebenaran, kesucian, kebahagiaan, dan keindahan. Yang kedua, Tagore mirip Ghazali. Bagi dia, meskipun alam semesta ini manifestasinya Tuhan, Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan itu memang lebih enak ada sosoknya yang tersendiri. Bukan kayak hantu yang gaib yang ada di mana-mana, tapi dia ada Tuhannya. Kalau ada sosoknya tersendiri kan kita bisa ngobrol, kita bisa komunikasi, bisa berakrab ria. Kita bisa, gimana nih Tuhan? Katanya Maha Penyayang, saya kok susah terus ini. Nah, enak diajak ngobrol, tapi Tuhan kayak sufi yang wahdatul wujud itu kan tidak bisa, Tuhannya ada di dalam. Ngobrolnya gimana ini? Ngobrol sama Tuhan, lah saya sendiri Tuhan. Nah, kalau Tagore enggak, Tuhan itu enak. Meskipun dia tidak metafisikal seperti rumit seperti dijelaskan para filosof, enak ada sosoknya. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi, bisa jadi friend, bisa kita datangkan, bisa kan gitu. Kalau para sufi yang wahdatul wujud kan tidak bisa. Ya teh ini Tuhan yang susah, ya laptop ini ada Tuhannya, ya diri kita ada Tuhannya. Tidak enak, gimana cara ngajak ngobrolnya? Gimana kita bisa akrab, kita bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bisa mengeluh, bisa berdoa, kan gitu. Untuk bisa kita berdoa, mengeluh, kemudian minta sesuatu, ngobrol, curhat, itu enaknya ada sosoknya tersendiri. Justru dari situlah sebenarnya gagasan ketuhanan itu muncul, katanya Tagore. Kalau Tuhan sangat abstrak, sangat metafisik, susah kita menangkap keberadaan Tuhan. Anggap aja memang ada Tuhan yang sosoknya tersendiri, yang dialah yang mengabulkan semua permintaan kita, yang maha mendengar, jadi siap kita curhati anytime, yang maha melihat, jadi kita hidupnya hati-hati, dia lihat kita terus, lebih enak. Kalau kamu sumpek dengan bilang, ya Tuhan, masa tidak bisa, katanya maha kuasa, mbok saya dibikin seneng dikit lah, gimana kayak caranya, nah, enak toh. Bisa diajak ngobrol. Nah, ya, katanya maha penyayang, mbok saya dikasih pacar lah, satu aja tidak apa-apa, buat latihan lah, biar tahu rasanya. Tega sekali yang lain punya pacar, saya nggak dikasih-kasih. Ya, kan enak tuh ajak ngobrol. Nah, jangan sentimen dong, mentang-mentang gitu enak. Ya mentang-mentang saya sholatnya nggak terlalu khusyuk, nggak apa-apa tuh, kan nggak butuh sholat saya, kan nggak penting, saya nggak sholat juga nggak ngaruh tuh bagi jenengan, ya kasihlah apalah gitu. Enak tuh kalau akrab sama Tuhan kan enak, bisa diajak ngobrol, bisa kamu bawa kemana-mana. Dan Tuhan kan selalu siap mendengar curhatan kita. Dan dia tidak banyak komen, tidak banyak ngasih nasihat, kamu jalan sendiri aja, oke, tenang aja, kan gitu. Iya, oke. Dan nggak banyak ngasih jempol juga, nggak banyak ngasih kan, jadi tenang aja. Tuhan yang mempribadi. Nah, itu khas gayanya Tagore.
Justru peran Tuhan bagi manusia di situ. Kalau terlalu jelimet, terlalu abstrak, terlalu dalam, malah kontradiksi dengan tujuan kita bikin Tuhan, kalau katanya Tagore. Kalau kita sendiri Tuhan, itu kan bingung. Kayak ada ceritanya Sesiti Jenar itu kan, waktu dijemput mau ke Demak, Sesiti Jenar dipanggil Sultan ke keraton. Sesiti Jenar nggak ada, yang ada hanya Allah. Kembalilah utusannya, terus bilang katanya Sunan Kalijogo, ya sudah, Gusti Allah dipanggil ke keraton. Ya, itu kembali lagi, Gusti Allah dipanggil ke keraton. Loh, Gusti Allah yang tidak ada, di sini adanya Sesiti Jenar. Balik lagi katanya, ya sudah, Gusti Allah dan Sesiti Jenar dipanggil ke keraton. Itu iya kan, ceritanya Sesiti Jenar kan begitu. Jadi Allahnya nyampur, agak susah. Itu kan nanti kayak Al-Halat yang bilang tiba-tiba Subhani, Maha Suci aku. Menurut saya ya filosofis mendalam, cuma dari perspektifnya Tagore tidak enak kalau Subhani. Enak Subhanaka, Engkau Maha Suci Tuhan. Sip. Nah, ada aspek komunikasinya. Kalau jadi satu tidak enak. Ana al-haq, akulah yang hak, itu kan tidak enak. Tapi engkaulah yang maha sejati, yang itu. Oke, kalau Tuhan kan biasanya dalam hidup kan sering kita kambing hitam kan. Loh, ini kan takdirnya Tuhan, saya gini ini ya. Jadi kambing hitam kita. Kalau Tuhan jadi satu, tidak bisa kamu mengelak. Loh, Tuhannya kan kamu sendiri, berarti sama aja, kamu yang atur, kan gitu. Jadi Tuhan yang mempribadi, itu bagi Tagore lebih kondusif. Oke, sekarang kita lihat pecahan-pecahan pikirannya ya. Saya ada beberapa, banyak sekali puisinya. Manakah? Di bawah. Kacamata. Kita lihat ya, ini potongan-potongan puisi yang menurut saya maknanya dalam, kayak Jonggo Joyoboyo tadi. Aku tidur lelap dan bermimpi bahwa hidup adalah kegembiraan. Aku terbangun dan mendapati bahwa hidup adalah pengabdian. Aku pun bekerja dan kini bersaksi bahwa pengabdian itulah kegembiraan. Oh, ini dalam ini, kamu pikir sendiri ya. Jadi kamu kan hidup ingin gembira, sementara kamu dituntut untuk bekerja, untuk mengabdi. Tapi katanya Tagore, dia mau bilang gak usah khawatir. Begitu kamu bekerja dan mengabdi, kamu akan dapat kegembiraan. Itu dua hal yang tidak bertentangan sebenarnya. Oke, ada lagi. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Ya, ini bagi mereka yang punya cita-cita, bagi mereka yang punya keinginan. Jangan harap cita-citamu terwujud kalau kamu diam saja. Kalau kamu hanya menatap air pantai, kamu gak akan bisa menyeberangi lautan. Ya mungkin seumuran kalian sudah saatnya punya target. Mungkin sudah punya. Cuma target itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau perjuangannya nggak dimulai sekarang. Yang ingin jadi dosen ya harus mulai sekarang, latihan, melakukan sesuatu sebagai persiapan. Siapa tahu besok jadi dosen beneran. Yang ingin punya istri cantik ya berjuang nyari mulai sekarang. Loh ya, kalau kamu nyarinya besok mesti seanane. Tapi kalau sekarang bisa milih-milih. Jadi kalau kamu diem aja, mana bisa. Emangnya ada cewek yang tiba-tiba mendatangi kamu, Mas tembaklah aku, kan gak ada. Kamu harus inisiatif nembak dulu. Ya mungkin bagi yang putri-putri
besok kalau ada yang ditaksir, kirim aja WA puisi ini. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Kalau cuma dilirik dan ditatap ya ndak iso. Yo diseberangilah lautannya. Oke. Kalau ya kan maunya ke situ. Kalau kamu diem aja ya kapan nyampenya? Nanti didului temannya marah-marah. Oke. Kita membaca alam semesta dengan salah. Lalu kita berkata, dunialah yang membohongi kita. Ini yang sering terjadi ini. Kitanya yang tidak ngerti, kita salahkan yang lain. Kita yang keliru, kambing hitamnya yang lain. Tidak pernah orang mengakui kesalahannya sendiri. Jadi padahal kita yang salah baca, kalau itu buku yang disalahkan penerbitnya, yang disalahkan yang ngarang. Padahal kamu sendiri yang salah paham. Mungkin ngaji kayak gini, mau saya ngomong apa, pemahamanmu apa. Nanti begitu di luar kamu sampaikan kayak ngajiku, loh Pak Faiz dulu ngomong gitu kok. Ya katanya siapa? Kamu aja yang memahaminya mungkin keliru. Nah, jadi kadang-kadang kita menyalahkan hidup, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Padahal yang keliru kita sendiri. Ini musim kok sudah tidak karu-karuan sih. Gimana sih alam ini sekarang? Loh kok nyalahkan alam? Musim kacau kan perilakumu. Kebanyakan kan kesalahan kita, tidak menjaga harmoni. Hidup sak karet-karetmu, itu kan trouble. Jadi kita membaca dengan salah dan terus kita bilang dunia yang membohongi kita. Ini tentang keimanan, faith. Katanya Tagore, kepercayaan adalah burung yang merasakan cahaya lalu bernyanyi ria saat fajar yang sebenarnya masih menyisakan kegelapannya. Jadi keimanan itu kayak burung yang sebenarnya belum terang, matahari belum kelihatan, fajar juga masih pekat, tapi dia sudah nyanyi-nyanyi menyambut pagi. Itulah keimanan. Yakin 100% bahwa pagi akan datang meskipun masih gelap. Dan itu yang berat. Kadang-kadang banyak doa kita tidak terkabul karena keyakinan kita tidak 100%. Kalau kamu tak tanya, misalnya mungkin ada yang kemarin ikut sholat istisqa. Begitu mau sholat istisqa, kamu ditanya, Mas, yakin nggak setelah sholat istisqa ini hujan akan turun? Yang kemarin di Jakarta sholat istisqa, coba ditanya, termasuk Yusuf Kala, Pak, jika yakin nggak setelah sampean sholat istisqa ini hujan akan turun? Itu saya tidak yakin dia akan bilang 100% pasti turun. Paling jawabannya standar, insya Allah. Ya kan? Iya, insya Allah itu menunjukkan tidak yakin sebenarnya. Ya kan? Jadi dia sendiri nggak yakin loh berdoa. Ya Allah balasnya sesuai kapasitas keyakinannya. Kan Allah sendiri bilang, Ana inda dzanni abdi. Iya, mungkin 2 minggu yang lalu tak ceritain kisahnya Nasruddin itu kan. Kasusnya sama persis kayak hari ini. Kemarau nggak hujan-hujan. Terus orang-orang datang ke Nasruddin, mulai berdoa, kita sholat istisqa biar hujan. Apa kamu yakin kalau kita berdoa dan sholat istisqa nanti hujan akan turun? Yakin, kita yakin 100% nanti kalau kita berdoa dikabulkan. Katanya Nasruddin, saya tidak percaya. Lu kok tidak percaya? Buktinya nggak ada yang bawa payung. Iya kan? Kalau yakin 100% harusnya ya sebelum sholat istisqa dilakukan sudah bawa payung itu. Karena nanti akan hujan kan? Jadi ketika tidak ada yang bawa payung berarti nggak yakin doanya. Ya tidak dikabulkan kalau kamu tidak yakin. Jadi berarti tidak kayak burung tadi, faith. Ya kan?
Makanya percayalah 100%. Kalau dalam agama itu kan ada iman, ada wan, ada syak, ada waham. Iman itu yang 100% yakin. Kalau wan itu yakinnya lebih banyak daripada nggak yakinnya. Kalau waham, tidak yakinnya lebih besar daripada yakinnya. Kalau syak itu 50-50, antara yakin dan tidak yakin. Iman itu dituntut 100%. Cuma iman kita kadang nambah, kadang kurang. Itu yang bikin doa pun juga gitu. Kadang-kadang kita doa kan tidak ngerti mau minta apa. Pokoknya bahasa Arab diwoco, terus yang belakang amin ya sudah. Zaman saya dulu pernah dungo ngawur, itu pernah zaman Aliyah, suruh imam terawih, tiba-tiba harus baca doa setelah terawih, sebelum witir. Waduh, ndak akal ya, pokoknya gremeng-gremeng. Wah, ruku ana amin, wah sujud ana amin, wah takhusuan. Tapi padahal lagi imamin dungo ngawur, yang belakang aminnya kenceng. Kadang-kadang kan gitu. Yang belakang juga ndak ngerti kok imamnya minta apa. Ya kan? Oke, jadi keimanan. Kenapa doamu nggak dikabulkan? Karena kamu ndak kayak burung tadi. Kepercayaanmu ndak full, ndak 100%. Ya Allah, berikanlah aku istri yang cantik. Tapi kan dalam batinmu, apa ya ada yang mau ya sama saya? Ya kan? Kamu berdoa, ya Allah semoga saya kuliahnya ini sukses, segera lulus. Tapi kamu sendiri kan nggak yakin, bisa nggak ya saya segera lulus itu? Yang nilaiku masih kayak gitu, apa ya bisa sukses ya? Kamu sendiri nggak yakin kok mintanya. Jadi ya Allah yang ngasih sejauh dimana kamu yakin. Ana inda dhanni abdi bi, aku sejauh anggapan hambaku padaku. Kalau dia nggak yakin ya, kalau yakinnya setengah ya Allah ngasihnya setengah. Jadi kepercayaan adalah burung yang hanya dia merasakan cahaya tapi terus nyanyi. Sebentar lagi pasti pagi. Terus aku adalah seorang optimis. Kalau tak bisa melewati satu pintu, aku akan mencari pintu yang lain, atau akan kubuat pintu baru. Sesuatu yang luar biasa akan tiba, tak peduli segelap apapun masa. Jadi ini puisi. Jangan khawatir, sekacau apapun negaramu, itu hubungannya sama negara. Serumit apapun masalahnya, jangan pesimis. Kalau kamu merasa Pak, jalannya sudah ketutup Pak, cari jalan yang lain. Tidak ada Pak, sudah dicari-cari, nggak ada jalannya, bikin jalan baru. Ya, kalau tak bisa kulewati satu pintu, akan kucari pintu yang lain. Tapi kalau masih nggak bisa, akan kubuat pintu baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Segelap apapun situasinya, sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Ini optimisme perjuangan. Jadi jangan khawatir. Segelap apapun hidupmu saat ini, meskipun IP-mu jeblok, uangmu habis, pacar nggak punya, apalagi wajah pas-pasan misalnya, jangan pesimis. Jadi cari jalan lain atau bikin pintu baru. Semua orang anggap kamu jelek, tidak usah khawatir. Bikin pintu baru, sebut aja ini bukan wajah jelek, wajah alternatif. Itu kan bisa. Sekarang kan ada yang ini bukan jelek Pak, ini eksotis Pak. Nah itu boleh. Pokoknya pakailah istilah apa, tidak apa-apa lah. Yang penting tetap pesimis. Sekarang kan orang sering menyebut gitu, wajahnya eksotis sekali. Itu sebenarnya nama lain dari jelek. Jadi jangan khawatir, selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun problemmu. Itu katanya Tagore.
Ini nasihatnya yang kedua. Kalau engkau menangis pilu karena matahari yang pergi, air mata akan menghalangimu dari menatap bintang yang berseri. Jadi kalau kamu sedih, ada masalah, sumpet, jangan lama-lama nangisnya. Nanti kalau bintangnya datang, kamu tidak tahu loh. Mengeluhnya, menggerutunya, nangisnya, kalau terlalu lama, pikiranmu hanya terfokus di kemalanganmu, di nangismu. Padahal mungkin sudah ada bintang yang muncul, mataharinya sudah pergi, tapi bintang yang muncul berarti sudah terang lagi kok sebenarnya. Cuma hanya kamu aja tidak perhatian. Kamu lebih sayang dengan tangisanmu. Kalau sudah diputus, ya diputus saja, tidak apa-apa. Ganti yang lain, gampang. Yang lain sudah datang, kamu cuekin karena kamu masih sibuk mikir yang lama, yang sudah pergi. Ya kan? Jadi air matamu yang akan menghalangimu dari melihat bintang yang datang, bintang baru. Ya kan? Jadi jangan lama-lama kalau nangis, jangan lama-lama kalau sedih, jangan lama-lama kalau menggerutu. Kasih space, bahkan sakit pun jangan lama-lama. Kasih batas. Nah, kalau kalian sedang sedih, oke, sedih, tak kasih batas 2 hari ya. Setelah 2 hari selesai. Nah, itu enak kan gitu. Kamu target dirimu sendiri. Jadi dalam waktu 2 hari ini nangis sak kapoke ndak apa-apa. Ngentek ke bantal ora apa-apa. Pokoknya bebaskan dirimu untuk sedih 2 hari saja. Setelah 2 hari kembali ke asal. Nah, itu bagus. Jangan cengeng terus-terusan, nangis terus-terusan, sumpet terus-terusan. Nikmatilah rasa sedihmu, tapi jangan terus-terusan. Ada saatnya kamu bangkit, syukur-syukur bisa cepat. Karena kalau tidak, anugerah yang datang akan kamu lewatkan, karena kamu lebih sibuk mikir kesedihanmu. Terus ini yang agak khas, menurut saya unik. Pemikiran yang melulu logika, seperti pisau yang melulu logam saja, dia akan membuat berdarah tangan yang memegangnya. Ini sangat khas filsafat timur. Logika penting, berpikir rasional bagus, tapi tidak semua hal dalam hidup butuh logika. Butuh yang rasional-rasional. Kalau kamu rasionalkan semua, nanti yang terluka kamu sendiri, yang akan kecewa kamu sendiri. Banyak. Kalau dipikir rasional-rasional, mungkin kamu sudah putus asa. Sudah dari keluarga miskin, wajahnya jelek, kuliah nilainya pas-pasan, tidak punya apa-apa, itu kan. Wah, secara logik itu susah, itu mau jadi apa besok. Iya kan? Kamu sendiri yang terluka kalau hanya pakai logika. Kok saya ini bodoh ya Pak? Bodoh tidak apa-apa, yang penting baik hati. Yuk, katanya siapa Pak? Kelihatannya saya juga tidak baik hati Pak. Saya itu ya sok-sok ngapusi, sok-sok gitu. Nah, ya tidak apa-apa, nanti ada rahmatnya Allah pasti datang. Tidak juga itu Pak, kelihatannya sejak dulu sumpah terus itu saya. Nah misalnya, itu kalkulasi rasional memang wassalam. Tapi itu kan rasional. Banyak aspek dalam hidup tidak bisa diukur secara rasional. Kalau diukur secara rasional, sangat banyak hal yang mungkin harusnya tidak begitu. Tapi buktinya toh bisa kayak gini. Bayanganmu mungkin dulu belajar filsafat ya harus kuliah filsafat atau baca sendiri buku filsafat. Tapi ada juga ngaji filsafat. Itu kan mungkin gak terbayang dulu zaman kamu kuliah. Sekarang bisa ada. Mungkin besok ada, gak cuma ngaji filsafat. Mungkin ada ngaji matematika, ngaji biologi, ngaji fisika. Ya mungkin saja kan. Meskipun dulu gak terbayang. Secara rasional harusnya Indonesia ini negara yang paling makmur loh, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi toh tidak. Harusnya negara paling susah itu Jepang.
Secara geografis, secara sumber daya alam, dia tidak punya apa-apa. Negaranya labil, ada, ya saya bilang kayak pretelannya benua Asia. Tapi toh dia jadi superpower dari dalam segi banyak hal, ekonomi, bahkan termasuk sepak bola. Ya kan? Hidup tidak 100% rasional. Maka kalau kamu melulu hanya mengandalkan rasiomu, itu seperti pisau yang tidak ada pegangannya, hanya logam dok. Kalau logam saja, itu kalau kamu pegang ya kamu yang berdarah. Bukan berarti pisau itu tidak penting, tapi selain bagian tajamnya, bagian tajam itu kan analoginya pemikiran, harus ada bagian tumpulnya yang bisa kamu pegang. Dan itu kalau kamu tarik semakin dalam, yang bisa dipegang dalam hidup itu kan namanya kepercayaan, belief, agama. Agama itu kan yang banyak sekali aspek tidak rasionalnya, tapi kan penting, penuh makna bagi kita. Maka hidup jangan melulu logika, tapi ada juga dimensi agamanya, biar tangan yang memegang tidak berdarah. Itu makna dalamnya. Jadi puisi itu hanya 4 baris, tapi itu kalau ditarik ini bisa perdebatan antara akal dan agama, akal dan wahyu. Buku itu tebalnya bisa 300 halaman hanya ngomong ini, tapi kalau Bujangga dia hanya ngomong 4 baris. Ya kan? Itu pun sangat kias. Orang bisa menafsirkan panjang lebar, cukup 4 baris. Itu satu bab besar tentang hubungan akal dan wahyu, akal dan agama, reason and revelation. Oh, itu dia cuma butuh 4 baris. Ini lagi untuk bikin orang optimis. Jangan takut, setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum kecewa dan belum bosan kepada manusia. Oh iya kan? Tuhan masih membolehkan ada bayi lahir, itu berarti dia masih sayang, masih belum bosan sama kita. Jadi lagunya Ebit GAD itu salah. Mungkin Tuhan mulai bosan, belum. Iya. Kalau Tuhan mulai bosan, katanya Tagore, tidak akan ada bayi lahir lagi. Bosan aku sama manusia, nggak ada lagi manusia yang baru, harusnya gitu kan. Buktinya masih banyak bayi lahir. Kamu silakan datang ke rumah sakit, tiap rumah sakit ada bayi puluhan itu. Berarti apa? Tenang aja, Allah belum bosan sama kita. Berarti ya kiamat nggak terlalu dekat lah jaraknya, masih agak lama. Jadi kalau ada ramalan kiamat bisa kamu bantah, masa sih mau kiamat, masih banyak bayi yang lahir loh. Berarti Allah masih belum bosan sama kita. Jadi setiap bayi lahir, harusnya optimisme baru juga lahir. Berarti Allah masih sayang sama kita. Berarti Allah nggak cuek lagi sama kita. Berarti Allah nggak kecewa senakal apapun kita selama ini. Buktinya masih ada bayi baru yang lahir. Berarti Allah masih berharap sama kita. Nah, jadi bikinlah bayi sebanyak-banyaknya. Iya, itu kesimpulannya tiba-tiba meloncat ke sana. Jadi ya, ini pelajaran optimisme, jangan khawatir, optimislah. Ini diberkatilah mereka yang ketenarannya tidak lebih terang dibandingkan kebenarannya. Ini pelajaran infotainment. Jadi hati-hati, di beberapa hadis juga disebut jebakan ketenaran, popularitas. Mungkin kamu pingin jadi orang terkenal, mungkin kamu pingin jadi orang yang dicari. Tapi hati-hati, kebenaranmu atau kebenaran yang kamu bawa harus lebih terang daripada ketenaranmu.
Kalau kamu dicari orang karena ketenaranmu, maka akan ada idola baru, ada berhala baru, yaitu dirimu. Tapi kalau kamu dicari orang karena kebenaranmu, maka kamu akan mengantarkan orang lain, membawa orang lain lebih dekat pada Allah, pada Tuhan, pada kebenaran. Jadi mungkin besok kamu jadi orang terkenal, jadi orang yang dicari, paling enggak jadi guru, jadi dosen, jadi ustadz, meskipun level kampung. Itu kan termasuk orang yang terkenal. Jangan sampai kedudukanmu, posisimu, dirimu lebih dipentingkan daripada kebenaran yang kamu bawa. Jadi kalau kayak gitu, kamu jadi idola, kamu jadi berhala. Idol itu kan berhala kalau bahasa Inggrisnya. Indonesian Idol berarti berhalanya Indonesia. Ya, mari kita hancurkan berhala-berhala itu yang tiap hari kamu sembah-sembah. Jadi jangan sampai orangnya, ya, ketenaran yang lebih terang daripada kebenaran itu. Misalnya, ya pakai contoh idol aja. Kamu dangdut idol, kamu milih seseorang, sendak enak apapun dia nyanyi, tetap kamu pilih karena dia idolamu. Itu namanya ketenaran mengalahkan kebenaran. Atau yang stand up comedy, kamu selalu SMS pada orang itu, padahal dia sudah nggak lucu lagi. Kenapa? Karena dia temanmu, atau karena kamu suka dia. Itu namanya kebenaran mengalahkan kebenaran. Dulu pilihanmu Jokowi atau Prabowo, karena pilihanmu Prabowo, sekarang presidennya Jokowi. Maka apapun yang dilakukan Jokowi kamu anggap salah. Itu namanya kebenaran mengalahkan kebenaran. Atau dulu kamu milih Jokowi, apapun yang dilakukan Jokowi, maka dia benar. Karena apa? Karena dari Jokowi, bukan karena kebenarannya. Maka berarti popularitas lebih terang daripada kebenaran. Itu kalau dijelaskan panjang, bisa satu buku lagi. Ya, kalau Tagore cukup ngomong 2 baris. Ya kan, maknanya bisa dalam. Itu cirinya para pujangga. Dan yang terakhir ini puisi. Saya harus pakai kacamata. Ini puisi yang zaman saya SMA tak tulis di buku harianku. Iya. Judulnya bagus. Judulnya nggak tak tulis, judulnya Izinkan. Saya lupa itu buku terjemahan lama. Tapi isinya menarik. Izinkan aku berdoa, bukan agar terhindar dari bahaya, namun agar aku tiada takut menghadapinya. Izinkan aku memohon, bukan agar penderitaanku sirna, namun agar hatiku teguh menghadapinya. Izinkan aku tidak mencari sekutu dalam medan perjuangan hidupku, namun agar aku memperoleh kekuatanku. Izinkan aku tidak mengidamkan dalam ketakutan dan kegelisahan untuk diselamatkan, namun harapan dan kesabaran untuk memenangkan kebebasan. Berkati aku sehingga aku tidak menjadi pengecut dengan merasakan kemurahan-Mu dalam keberhasilanku, namun biarkan aku menemukan genggaman tangan-Mu dalam kegagalanku. Itu maknanya dalam, kamu tafsirkan sendiri. Intinya, jangan jadi orang cengeng, jadilah orang yang mandiri, yang optimis. Jangan bergantung pada apapun dan siapapun, minta kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua masalahmu sendiri. Dan itu nanti jadi kunci kamu sukses, kamu berhasil tanpa harus diperbudak atau memperbudak orang lain. Nah, itu dalam sekali maknanya. Di kepala setiap orang nanti manifestasinya bisa beda-beda. Oke? Itulah Tagore. Ini kalimat yang sering dikutip di film-film India. Hidup di
Dunia hanya sekali, cinta sejati hanya sekali, karena mati pun hanya sekali. Tafsirkan sendiri kalau yang ini kan. Ya, jadi cinta sejati itu biasanya cuma sekali, kecuali yang poligami bisa sampai 4. Semuanya sejati semua itu. Ya, itu sebenarnya maknanya dalam. Itu sebenarnya ungkapan sufistik. Tapi kalau di film-film India biasanya untuk jagoannya yang ditinggal mati pacarnya terus tidak mau pacaran dengan yang lain, biasanya pakai kalimat ini: hidup hanya sekali, cinta sejati hanya sekali, karena mati juga hanya sekali. Kuliah juga hanya sekali. Ya, entah selesai atau tidak selesai, yang penting sekali. Sekali kuliah langsung DO.